Santapan Harian Rabu 8 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-29. Dan pada pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-31. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan menundukkan kepala, kami bertelut dan merendahkan hati kami. Kami siap untuk menerima terang sabda-Mu ya Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sahabat Santapan Harian, getah adalah zat cair pekat dari batang kayu, buah-buahan, dan sebagainya yang bersifat melekat. Akan terasa sangat tidak enak kalau getah ini melekat pada kita. Apalagi jika kita kena getah dari makanan yang tidak kita nikmati. Riwayat beberapa raja yang memerintah Israel di antara tahun 792 hingga 731 sebelum Masehi menunjukkan bagaimana rakyat Israel merasakan getah dari pemerintahan yang tidak menghormati Allah. Yerobeam memerintah kerajaan Israel selama 41 tahun lamanya.
Namun ia tidak memanfaatkan waktu itu untuk membangun pondasi iman yang teguh. Kemegahan dan kebesaran kerajaan Israel yang kemudian akan diwariskan kepada Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, dan Pekah hanyalah keagungan semu, di mana yang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang miskin menjadi semakin miskin. Selama pemerintahan para raja di atas, yakni selama 73 tahun dan 7 bulan, bangsa Israel hanya mendapat getah dari tindakan para raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Kehidupan rakyat dibebani oleh keputusan-keputusan politik yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Semua itu semakin membuat bangsa Israel tidak dapat menikmati anugerah dan kebesaran Allah. Para raja yang seharusnya menjadi hamba Allah untuk kebaikan rakyat justru diperhamba oleh nafsu dan kerakusan mereka sendiri. Perilaku para raja itu telah mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jikalau kita adalah bagian dari kerajaan itu, bagaimanakah cara kita menjaga dan memelihara diri supaya tidak jatuh ke dalam godaan di sekeliling kita? Pemazmur memberi nasihat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sungguh kita perlu untuk terus mengikatkan hidup iman kita kepada firman Tuhan dan mengaitkan setiap pergumulan kerohanian kita di dalam kasih anugerah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami kebenaran dalam firman-Mu, sumber air hidup bagi kami dan suluh langkah kami. Tolong kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dengan setia setiap hari. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.